على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام العالم العلامة الفقيه الحبيب أحمد ابن الحبيب عمر الشاطري العلوي التريمي الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. في كتابه نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة إلى أنقل. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji syurutu ijza'il hajari. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji aqada bundeli sapa Mbah Musannaf hadzal fasla ing ikilah fasal li bayani syuruti ijza'il istinja'i karana njelasaken pira-pira syarate nyukupakene istinja, nyukupakene cewok bil hajari kelawan watu. Wal istinja'u utawi kang aran istinja, utawi kang aran cewok lugatan iku ing dalem cara lugate iku al-qat'u mutus. Iku al-qat'u putus utawa mutus wa syar'an lan ing dalem cara syariate iku izalatul khariji ngilangi perkara kang metu an-najisi kang najis al-mulawisi kang gubret minal farji saking kemaluan ngilangi anil farji saking kemaluan bima in kelawan banyu au hajarin utawa kelawan watu. Wa hukmuhu utawi hukume istinja al wujubu iku wajib min kulli najisin saking saben-saben najis mulawisin kang gubret wa nadbu lan iku sunnat minal jamid saking perkara kang atos wal karahatu lan makruh minar rihi saking angin wal ibahatu lan wenang minal araqi saking keringet wal hurmatu lan haram kaayyakuna kaya arep nyento ana apa al istinja bimaghsubin kelawan perkara kang den gosok. Wa afdalu kaifiyatihi utawi luweh utamane pira-pira carane istinja iku al jam'u ngumpulaken. Iku al jam'u ngumpulaken bainal ma'i ing dalem antarane banyu wal hajari lan watu. Bi ayyabda'a kelawan arep nyento ngawiti sapa wong mulai sapa wong bil hajari kelawan watu summa yutbi'ahu kala mongko kari-kari arep nyento ngutut bureni sapa wong hu ing watu bil ma'i kelawan banyu. Wahina idin lan ing dalem arikalane mengkono kang kesebut yakfi cukup fi husuli asli sunnati ing dalem hasile asale kesunahan opo kullu jamidin saben-saben perkara kang atos walau najisan lan senajan najis fa in aradal iqtisara mongko lamun karep sapa wong al iqtisara ing nyendek ala ahadihima ing atase salah suwijine karone banyu lan watu
fal ma'u mongko utawi banyu iku afdhalu luweh utama li annahu krana setuhune banyu iku yuzilu bisa ngilangi apa alma al banyu apa alma al aina ing kahanan wal athara lan ing labet walau bada'a lan lamun ngawiti sapa mustanji utawa wong bil ma'i kelawan banyu wa arada lan ngarsakaken sapa wong ngarepaken sapa wong ayyastanjia ing arep nyento cewok istinja sapa wong ba'dahu ing dalem sakwise banyu arep istinja bil hajari kelawan watu lam yusanna lahu dzalik lam yusanna mongko ora den sunataken lahu lahu kadue wong apa dzalika mengkono-mengkono ayyastanjia ba'dahu bil hajar napa li adamil faidati krana ora anane faidah krana ora anane manfaat saderenge nglanjutaken maos diterangaken sekedhik inggih menika fasal yang terbaru yang mungkin kula kalih panjenengan belum pernah mengerjakan atau pernah mengerjakan tapi ketepaan nggih. Yaitu inggih menika pasal tentang masalah istinja dengan batu. Ya sebagian ngomong itu istijmar yaitu cewek damel watu. Kenapa mungkin jenengan kalih kula tidak pernah melaksanakan karena memang di sini kathah toyo ngoten. Kathah toyo, kathah alhamdulillah lebih-lebih khususnya daerah kita niki. Tapi kalau di sana di Timur Tengah niku hampir di daerah-daerah yang jauh dari air. Tapi alhamdulillah saniki pun enten napa niku enten sanyo ya. Enten penyedot air mungkin lebih gampang. Kalau dulu itu kudu hampir-hampir punya watu sing kangge cewek kados ngaten niki. Mungkin ngasai napa pas enten udan niku diasai. Misalkan sak gudang niku watu-watu tok. Mangke kadung seumpama pun enten udan ya pas udan niku diumbah kan ngoten. Karena memang begitu napa niku begitu sulitnya mencari air. Terus ini bukan koyok napa niku antara wudhu sama tayamum ndak. Kalau wudhu sama tayamum kan bahasanya tartib nggih. Tartib niki artinya tartib ini kan sebagai ganti tayamum. Kalau seumpama tidak bisa wudhu karena ada beberapa sebab faktor yang sudah dijelaskan dalam fikih, dalam hukum, maka boleh kita pindah ke penggantinya yaitu tayamum. Tapi kalau istinja sama istijmar, istinja atau istijmar istilahnya, atau cewok dengan apa? Cebok atau cewok dengan batu, dengan air, ini bisa milih. Bisa milih, bisa males pakai air misalkan. Males termasuk golongan wong kono misalkan. Males tengah toyo adem, maka bisa cewok kalih watu. Bukan karena tidak ada air, enggak. Ada air, tidak ada air bisa dengan cewok. Karena pilihan ini. Terus apa yang dinamakan istinja? Istinja itu yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar dari sesuatu yang keluar yang najis yang mulawis yaitu yang gubret ya. Gubret ini ya rada metu mboten berarti enten yang keluar mboten gubret nggih. Contone niku sakjane kaya napa niku kotorane niku napa wedhus niku. Napa niku apa namanya? Keciput itu keluarnya keras memang. Seandainya ada keluar ngoten misalkan ya niku napa kalau istilahnya mboten saged buang air besar suwe niku napa namanya niku. Gudegen. Ya sepedegelen. Niku kan keluar terus wungkul-wungkul kados kaya keciput niku. Lah bagaimana niku berarti tidak mulawis kan ngoten.
Nah, istinja ini itu sebenarnya dikhususkan kangge menghilangkan kotoran yang keluar, yang najis, yang gubret. Gubret itu apa bahasa Indonesianya? Buatan harus mencret buatan. Pokoknya enten nyamping-nyampingi sekedik kan buatan. Enten keluar itu terus ya kan. Enten ya buatan mencret tok. Nah, jadi pokok enten nyampingnya kadung mencret niku ya itu gubret maning. Bahasanya gubret itu nanti kalau ada sampai keluar ke pembatas itu tidak bisa. Artinya apa mulawis niki pokoknya mboten keciput ngoten mawon. Enten kang ya niku mau kan lumrahe niku ya wis normal, lumrahe manusia kan mboten keciput. Napa? Ya niku mbon kang wis padha weruh-weruh dhewek. Tapi yang dimaksud gubret ini tidak mencret kan ngoten. Terus dihilangkan dari parji, minal farji yang aslinya keluar dari parji, anil farji, maksudnya ini anil farji ini dia keluar dari kemaluan, terus dijauhkan. Anil farji itu dijauhkan dari farji artinya dihilangkan. Niku manfaatnya huruf jar niku termasuk ya niku menjauh, mendekat, menjauh dari kayak contohnya misalkan dalam bahasa Arab niku roghibtu fika. Roghibtu fika niku artinya apa? Saya cinta kamu. Tapi roghibtu fik anka, saya benci kamu. Jadi fika itu masuk, anka itu jauh. Podo-podo roghibtu. Makanya biasanya tentang apa akad atau khidbah. Amaran itu biasanya kalau pakai bahasa Arab ketika diterima walhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mantan terus terakhir margubun fika jenengan terami kadung margubun angka mulia ditolak berarti tapi apa sempat ya ngomong terus ditolak terus alhamdulillah terakhir jenengan ditolak kan ya repot. Terus anil farji bima'in dengan air au hajarin atau dengan batu. Tapi biasanya niku enten istilah malih kalau cewek pakai batu itu namanya istijmar. Kalau cewek pakai air itu istinja. Tapi yang ta'rif yang niki mboten kados ngoten. Baik dengan batu ataupun dengan air termasuk kategori istinja. Berarti ditambahinnya dan istinja bil ma atau istinja bil hajar. Terus bagaimana hukumnya istinja nih? Ini ditentukan. Nggih menika al wujub pertama wajib kita cewek. Dari apa ceweknya yang wajib itu? Jadi ternyata cewek ini buatan kabeh wajib. Mingkulli najisin mulawis, yaitu dari setiap yang keluar dari bolongannya manusia niku kharijin mulawis yang gubret niku wow yang ndak buatan gak gubret menurut istilah kila buatan maceret niku man buatan. Terus kadung yang wanadbu minal jamiti yaitu yang sunnah adalah dari napa niku wow? Dari yang keras. Ya keciput niku wow, contohnya keciput yang keras. Misalkan karena napa? Berarti ketika saya pas buka biasanya kan buang air besar itu kan buka sedoyo. Nah, ketika plung misalkan metu itu balik malih, berarti yang ada yang meluarkan itu kan balik malih tengah nu. Napa niki? Bahasane termasuk yang dalam niku kan ngoten. Tapi kadung wis jubret itu biasanya kenapa wajib? Karena sudah keluar dari daerah dalam. Kan jubret kan salat boten saged. Adung sunah niki berarti kan metu buka terus plung itu terus ketika napa? Ketika balik maning ke asal ketika setelah mengeluarkan wis kaya pitik niku ya pitik napa? Pitik endog niku nglairaken endog niku ana terus ngoten. Itu maksudnya plung atau macam-macam balik malih. Berarti air
area luar itu tidak kena kan ngoten. Karena apa? Karena yang dikeluarkan adalah jamit, contohnya endok. Tapi kadang yang di napa niku yang dikeluarkan itu atom beleku itu tadi, ya mesti jubret yang jaba kados ngoten. Hukumnya sunnah. Wal karohatu minar rihi, dan hukumnya makruh apabila yang keluar dari kemaluan baik depan atau belakang itu angin. Jadi termasuk ngentut. Ngentut ini kok misalkan wong jijian. Ngentut bareng-bareng pas ana keringet ini kok terus ngentut. Ini kan koyo setengah kepet nih kok. Kok jijik misalkan jijik urusannya perasaan ya. Tapi secara hukum cewoknya tadi itu hukumnya makruh. Karena apa? Ya kadang ngomong pribadi tetap kalau ya cewek tapi hukum makruh tetap. Nah, karena apa? Karena memang kita ini sebenarnya hidup ini pakai standar ilmu, bukan standar perasaan, bukan standar akal-akalan. Karena apa? Kalau akal-akalan yang mengedepankan akal atau perasaan ini ruwet anggota. Akhirnya apa? Akhirnya bagaimana ruwet maksudnya? Lah ketika wong memang ndak dianjurkan kok dilakoni. Sehingga kadang-kadang orang ini menganggap koyok-koyok wajib, koyok-koyok temenan. Sehingga orang memandang, lho riko ki marek ngentut mesti cewek. Sedangkan misalkan yang melakukan itu orang figur agama, akhirnya orang yang lain atau orang kafir atau orang yang baru masuk Islam atau orang yang awam itu menganggap ada repot Islam. Nah ini kan repot, kadang sering seperti itu. Jadi standarnya itu bukan standar iji, bukan standar enak, ya kan ini kan perasaan akhirnya. Tapi standarnya semuanya adalah ilmu. Kalau toh seumpama urusannya perasaan ndak enak karena habis ngentut niku wau terus ambil campur keringet. Biasanya keringetan misalkan area niku lemu misalkan kan biasanya kan terus napa niku keringetan. Ngomong asli niki makruh cuma isen enak di maning kan ngates. Apabila yang melakukan itu orang-orang yang memang menjadi contoh orang lain ngates ngaten. Wal ibahatu minal aroqi. Wal ibahatu minal aroqi dan hukumnya mubah atau boleh berarti ya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Inggih menika minal aroqi apabila daerah niku wau banyak keringetnya terus dicewoki. Wal hurmatu dan haram ka'ayyakuna bimaksubin. Dan hukumnya cewek itu haram. Contohnya apa? Contoh cewek dengan air atau cibuk yang hasil gosok. Maka bagaimana? Haram tapi sah kan ngoten. Ceweknya sah, misalkan memenuhi syarat sudah hilang misalkan najis nggih. Berarti haram ini masuk kepada yang wajib, kadang-kadang wajib dari segi ceweknya. Tapi kalau misalkan memenuhi syarat sudah dicewoi, sudah tidak bau, misalkan kasar, misalkan dan lain-lain sebagainya menurut keterangan cukup sahnya cewek, sahnya istinja, maka sah sudah bisa dianggap suci, tapi tetap hukumnya haram. Tapi kalih ketika jual beli, ketika sudah adzan kedua khutbah itu, ketika khutbah Jum'ah atau setelah adzan kita adzan kedua bukan pertama adzan kedua itu jual beli haram tapi hukumnya sah termasuk sholat pakai barang gosok niku nasabnya gosok niku menguasai haknya orang lain tapi ngambilnya nguasinya ini terang-terangan nyolong nguasai haknya orang lain dengan zalim dengan cara sembunyi. Jadi gosip sambil nyolong sarik itu sebenarnya sama. Cuma bedanya sembunyi sama enggak. Makanya kan orang misalkan ketika Jumatan pulang berangkat bawa sandal jelek, pulang bawa sandal bagus itu gosip. Atau pulang bawa sepeda jelek, terus berangkat bawa sepeda jelek, pulang bawa sepeda motor bagus itu tetap mboten nyolong tapi gosok.
Karena apa? Karena mengambilnya di terang-terangan, di banyak orang kan ngoten. Di masa Nabi na'udzubillah min dzalik. Wal hurmatu ayyaku nabi maksubin. Sah tapi tapi ya niku aku haram. Terus bagaimana abdolnya kita niki cewok niku diterangkan di sini yang paling bagus idealnya adalah mengumpulkan antara napa air dengan batu. Tapi watune griyen kan ngoten. Mantun watu cewek misalkan baik yang malam depan atau belakang. Cewek kering pakai batu, setelah itu baru pakai air. Abdulnya seperti niku. Kang Econ apa ya buang air besar teng banyu gede niku biasa teng ngriki banyu gede. Teng ex badeng niku, ex badeng. Misalkan prakteknya teng ngriku adung teng niku adung teng toilet umah ya kerepotan nggawa watune niku. Terus bi ayyabdal bi hajar sama yudbiu bil ma, yaitu batu dulu habis itu terus diakhiri dengan air. Katanya harus ditangkan wahina idin yakfi bi husnul asli sunnah kullu jamidin walau najisan. Nah, kalau memang niku napa niku disunahkan kesempurnaan seperti itu dan diawali dengan batu, nah, maka katanya cukup hasil kita mendapatkan sunnah walaupun pakai batu atau sesuatu yang keras yang najis. Contohnya misalkan apa yo kang keras najis ini. Ya najis batu kadung batu yang najis ini bukan najis tapi mutan najis. Tulang misalkan, tulangnya bangkai. Tapi tulang ini termasuk mutaharam apa enggak? Tapi kalau bangkai enggak mutaharam ya. Misalkan bangkai, kan tulangnya najis. Ya, ketika dicawi misalkan contoh. Karena di sini bahasanya kullu jamid, setiap sesuatu yang keras. Berarti enggak harus batu, misalkan contoh nggih. Bangkai terus enten tulangnya terus dibuat yang keras niku yang agak kasar niku dibuat untuk mengawali istijah dengan batu. Makanya katakan beliau cukup yakfi fi husul asisun sunnah. Kalau digabung tapi nggih. Tapi kalau tidak digabung khusus istinja bil hajar tidak sah. Karena nanti disebutkan syaratnya harus suci, barang yang dibuat untuk misalkan batu. Itu batunya harus suci, tidak boleh najis, tidak mungkin najis karena batu. Atau mutanajis kena najis. Tapi kalau al-jam'u niku wau mengumpulkan antara air dengan batu, yang diawali dengan batu terus diakhiri dengan air, maka boleh untuk asli menghasilkan mendapatkan oleh sunnah itu boleh mingkul li jamidin walau najisan. Fa in aradal iktisar ala ahadim, maka apabila kepingin mencukupi salah satunya, fal ma'u afdol, maka air lebih utama. Berarti ini cuma pembahasannya idealnya. Tapi seandainya termasuk golongan kang kono mau, kang seminggu sepisan buru adus misalkan, kepingin cuma ngerawati watu cawiknya, boleh. Karena apa? Nah, karena sekali lagi ini bukan urusannya tartib pengganti batu ini penggantinya air seperti wudhu penggantinya tayamum, bukan. Nah, tapi ini boleh memilih cuma yang afdol niku dengan air. Karena apa? Li'annahu yuzilul aina wal athar. Karena kalau air itu bisa menghilangkan barang najisnya dan bisa menghilangkan bekasnya. Tapi kadang al-batu niku mau tahu sama yang lain, tisu dan lain sebagainya, itu tidak bisa menghilangkan asarnya, bekasnya. Jadi bekas kotorannya tetap enten kan ngoten. Kemudian ya dimakfun niku pun misalkan. Maksud sampai beset kulitnya sampai katut ya mboten saged. Sesuai dengan ini pun kan ngoten. Bersihnya airnya tidak ada walaupun baunya tetap asar ini kan ada rasa, terus ada bau ataupun warna.
Ingat-ingat kan kok mampu ya memang mampu kan memang pakai batu kan ngoten ingat-ingat mampu misalkan. Niku ya golek gawe akhirnya. Contoh misal kecuci. Tapi kadang didulit ngaten kan akhirnya pindah. Jadi ini najis tetap. Dimaafkan di daerah yang memang sudah memang aturannya di situ. Tapi kalau aldul itu mau terus dipindah niku mau ya akhirnya terus najis kan. Tidak dimaafu di tempat lain. Yo mengke terangane juta konsulung roh. Sesuwian padahal sing duwe. Terus walau bada'a bil ma'i di sini terangkan kalau seandainya diawali orang tersebut mengawali air kan mau disunahkan mengumpulkan antara air dan batu. Tapi yang diawali adalah batu. Seandainya yang diawali orang cewoknya itu tadi pakai apa? Pakai banyu, pakai air. Terus setelahnya kepengen batu, maka tidak sunahkan pakai batu. Karena apa? Tidak ada faidahnya. Wong ketika kita pakai air itu yuzilul ain wal asar, menghilangkan barangnya, menghilangkan bekasnya. Terus watune ini gini apa? Ya la faidata, maka tidak ada faidah. Niku namanya jare wong Jawa kitab niku muspro. Mboten enten gawe, mboten enten gawene. Sedikit ditambahi nggih menika syurutu ijza'il hajar samaniyatun. Syurutu ijza'il hajari utai pira-pira syarate menangakene nyukupakene cewek gawe watu iku samaniyatun ana 8. Asyurutu utai pira-pira syarat. Asyurutu utai syurut ya Pak lafat. Asyurutu utai lafat syurut iku jam'u syartin jama'e lafat syartin. Syartin itu mufrad atau kata tunggal. Kalau jamaknya adalah syurut. Yang diadopsi oleh bahasa Indonesia itu yang mufrad, yang tunggal yaitu syarat. Kalau syurut tidak ada. Makanya kan ketika niki asyurutu terjemahnya adapun syarat diulangi. Karena apa? Karena yang diadopsi oleh Indonesia, bahasa Indonesia adalah mufradnya atau tunggalnya. Wasyartu utai syarat lughatan ing dalam cara bahasane iku al alamatu alamat. Wasyar'an lan ing dalam cara syariate iku ma barang yalzamu kang wajib atau kang tetep min adamihi saking ora anane ma opo al adamu ora ono. Wala yalzamu lan ora tetep ora berkonsekuensi wala yalzamu lan ora wajib min wujudihi saking anane ma apa wujudun wujud wala adamun lan apa ora ana lidatihi karena dzate. Iki kudu dicontohaken. Syarat itu simpelnya yang biasa kita sampaikan adalah simpel pemahaman umum niku syarat itu ameh padha ambiyo rukun ngoten. Iki bahasa pasaran pemahaman. Apa? Sesuatu yang wajib dikerjakan apabila tidak dikerjakan bisa tidak sah. Cuma syarat niku biasanya dilakukan sebelum acara pekerjaan tersebut dan sampai selesai acara. Contoh misalkan sholat, syarat niki harus dikerjakan sebelum sholat. Tapi kalau rukuk sampai kapan? Ya sampai selesai sholat. Terus kadung rukun boten. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan ya pada dalam pekerjaan tersebut. Salat ya berarti salat itu kan boten. Terus ada yang mengatakan syarat itu adalah sesuatu ya menggantungkan sesuatu yang digantungkan kepada sesuatu yang lain yang akan terjadi pada zaman yang akan datang. Contohnya misalkan ketika naudzubillah ketika wong ngomong pegat nih, adung sira, misalkan yang umai wong iku sira kepegat, itu namanya syarat nih, atau taklik menggantungkan cerai yang akan terjadi pada zaman yang akan datang, waktu yang akan datang, dengan syarat rumahnya niku namanya syarat.
Idza berarti kan makanya idza atau in namanya in syartiyah atau idza syartiyah. Nah, kalau di sini secara syariat apa? Yaitu sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak ada maka konsekuensinya tidak ada. Contohnya ngeten misalkan. Ketika syarat itu tidak ada, misalkan contoh satu, syaratnya wong sholat niku harus nutup aurat atau harus suci dari hadas kecil atau harus dasar dari hadas besar. Niku contohnya suci dari hadas. Maka apabila suci niki, suci itu tidak ada secara standar niki, secara standar suci ini secara zatnya tidak ada, maka sholat tidak akan terjadi. Kecuali kalau nanti waktu itu tahiran orang yang tidak ada suci karena darurat itu bukan karena bukan zatnya tapi karena hal lain. Terus wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu lidzatih. Kalau memang wudhu ini tidak ada, maka sholat tidak ada secara standar umum kan. Tapi kalau seandainya wudhu itu sudah ada, apa sholat ada? Tidak mesti kan. Tidak mesti. Ini yang dimaksud wala yalzamu min wujudi wujudun wala adamun. Dan tidak tetap juga ketika wujudnya wudhu itu ada menentukan bahwa sholat itu ada. Karena apa? Adung masih wudhu, adung durung dilakukan sholatnya ya tidak ada. Karena sholat itu bukan urusan sama syarat tapi hal lain kan. Itu. Paham ya? Jadi wala yalzamu min wujudihi wujud wala adamu lidzatih. Dan tidak wajib dengan adanya wudhu itu terus wujud sholat utawa ora sholat ini tergantung ada hal lain kan. Karena misalnya durung dilakukan berarti kan wis wudhu, wis nutup aurat. Syarat-syarat nggih, wis wudhu, wis nutup aurat, sudah tahu waktu masuknya sholat itu kan termasuk syarat apa? Syaratnya sahnya sholat. Sudah dipenuhi semua syaratnya, tapi ada tidak sholat, ya tetap tidak ada. Jadi wala yalzamu min wujudi, wujudnya syarat semua itu ada, apa wujudnya sholat atau tidak adanya sholat. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya dengan zatnya sholat ini, zatnya syarat ini. Karena sholat ini hal lain, tapi berhubungan dengan ini ingatan. Wal muradu bil hajar. Wal muradu bil hajar utawi kang dikarepaken bil hajari kelawan watu huna ing dalam kene panggonan iku kullu jamidin saben-saben perkara kang atos keras qahirin kang suci qoliin kang jabel ghairu muhtaramin kang ora den mulyaake. Nah, jadi niki mau diterangkan ada penjelasan pertanyaan dari beliau almarhum al-mukarram Ustadz Syaukil niki tadi ternyata ditanyakan sami mukarram sama marhum sami cuma karena kita tidak biasa jadi kaget kan. Jadi almarhum itu orang yang dapat rahmatnya Gusti Allah. Siapa? Ya kita ini Ustadz Ahmad. Karena apa? Karena malaikat dengan adanya dengan adanya pengajian, sholawat ini dapat kucuran rahmat. Orang yang dapat kucuran rahmat itu apa? Almarhum kan. Jadi masa beliau ini yang dapat rahmat ya kita juga dapat rahmat kan. Niki pertanyaannya, apakah dengan tisu itu bisa cewek nih kan? Nah, karena apa? Wal murad bil hajar yang dimaksud dengan batu itu bukan laisa biqayyid, cuma sekedar contoh saja. Jadi cewek dengan apa selain air itu ndak harus dengan batu. Pokoknya yang standarnya mirip dengan batu. Ya ini kenapa? Kullu jamidin setiap sesuatu yang keras. Lah tisu kadung tisu niki mboten karena kalau tisu yang apa yang keras atau tisu yang kasar itu yang nanti kan dikumpulkan ini kan tisu keras. Tapi ini ada tisu yang memang kolik, ada yang tisu niki kan ini kan harus kan syaratnya kan 1, 2, 3, 4 kan harus 4.
keras misalkan. Tapi kok keras, tapi kok tidak mencabut, tidak bisa. Contohnya watu, tapi watu ini halus koyo niki kan atos, tapi nggo cewek mboten saged niki. Karena apa? Walaupun keras tapi tidak bisa menghilangkan atau mencabut, mengangkat kotoran yang ada di niku wau, di kemaluan. Berarti tisu niki mboten saged misalkan kan Jibril malah mboten karo. Tapi seandainya enten tisu kang khusus niku teng hotel Ketapang Indah enten mengke. Ben weruh tisu ya niku enten niku. Tisu yang bisa keras terus nanti kasar atau kakun niku wow. Terus tohirin yang suci. Jadi kalau misalkan batu atau apa saja yang najis tidak bisa. Termasuk tadi tulang misalkan bangkai misalkan. Tapi tulang ini kalau yang tidak bangkai itu muhtaram ya. Terus fala oliin yang bisa mencabut. Bisa mencabut misalkan kalau batu itu harus ono kasar-kasare. Loh kok mencabut kan ngeten. Enggak buatan ketika dipoletkan ini kan dipoletkan kan terus jangget kan kadung ono ya niku wow kaya bigo kadung misalkan bigo ngeten tok ya kan mboten saged kan. Tapi ketika enten ngetene enten keruke. Lah niki kasar itu ibarat kerukan yang bisa menjanggitkan tadi itu kan ngoten. Ndak ada artinya ini. Ya nguyuh. Wangsal kan ngoten. Asal tisu, tapi ningali tisu nih. Kadung tisu bayi ini mboten asal. Mboten asal godhong. Niku ghairu muhtaramin dan harus tidak dimulyakan. Kalau digodhong tinggo nggo masak itu termasuk yang muhtaram. Jadi syaratnya harus 4, makanan, terus alat-alat untuk bahan-bahan makanan. Termasuk ini mboten angsal. Tapi seandainya yang terakhir ini seandainya dipaksa haram kan, tapi sah kan. Kalau sudah intinya itu ditohir sama kolik sama jamit. Fala yujzi'u an-najisu. Fala yujzi'u an-najisu dan tidak mencukupi an-najisu barang yang najis. Najis diilangi dengan najis ya ketemu najis. Najis tambah najis sama dengan suci. Ya mungkin kan. Tapi ada yang halal tambah sama dengan haram. Ini wiridan, la ilaha illallah, tahlil, terus napa niku baca ayat-ayat itu dikumpulkan jadi siji, kumpul silaturahmi, istighosah, kumpul jadi siji, jadi haram bid'ah. Tahlilan ini enggak bid'ah. Maulid ini bid'ah. Karena kan kumpulannya kan apik musuh apik. Bagus, tambah bagus sama dengan jelek. Ya niku kan ada apa? Konsepnya keliru niku kan. Kok bisa apik tambah apik terus bisa elek niku ya. Wala ghairul qali'i limulu satihi. Mulus ya, mulus ini bahasa Indonesia nggih. Bahasa Arab aslinya. Mulus. La wala ghairul qali'i lan pun bahasa Indonesia bahasa anu pun nggih. Dan tidak sesuatu yang tidak bisa mencabut atau mengangkat najis tersebut. Limulu satihi karena mulusnya barang tersebut. Makanya watu misalkan, batu sudah jamid, sudah tohir, sudah ghairu muhtaram, tapi tidak qolik yang tidak sah. Karena apa? Karena mulus tadi tidak bisa mengangkat. Jadi kayak ini tisu halus nih. Apalagi ada lagi tisu bayi nih tambah karu-karuan. Aurakhawati utawa lembek lunak ya. Aurakhawati utawa lembek lunak. Kayak jendang nih misalkan diangkat milu katut kan ngoten. Lunak atau lembek atau empuk. Masalah yang dalam umpamanya. Walal muhtaramu lan ora mencukupi dengan ini. Al muhtaramu sesuatu yang dimuliakan. Kakutubil ilmi syar'iyyah. Syar'i kayak
beberapa kitab ilmu masuk naudzubillah min sholawat ternyata niki tinggo ya wong naudzubillah min haram, dan apabila ada niat istihza dihukumi murtad. Terus wa'alati dan alat-alat kutubul al-syar'iyah. Damel pulpen, damel nopo, damel mangsi, wadah misalkan naudzubillah itu haram dan sekaligus tidak mencukupi. Wal mat'umi dan makanan-makanan itu mboten sah, mboten mencukupi. Dan keterangan lagi tidak boleh, tidak harus pakai batu ya. Tapi yang sejenis atau sama dengan batu. Intinya 4 syarat itu harus dipenuhi. Apabila walaupun batu sendiri kalau tidak mencukupi syarat dari 4 syarat itu ya tidak bisa dibuat untuk istinja dengan batu tersebut. Al makna wallahu a'lam bishawab.